Buktinya gini, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat saat takut tentang kedahsyatan malam terhadap panah yang terbang di waktu siang. Sus, lu gak usah takut, gue lindungi lu. Jangankan panah ya, ditombak coy. Oke, Oman ini bilang sendiri dengan jelas bahwa orang-orang macam Donditan yang percaya bahwa ada orang yang digantikan, orang yang tertipu dan paling tertipu, bodoh selagi-lagi tertipu. Kalian punya warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Almantiki Reaction, teman-teman. Seperti biasa, kita bersama pendeta super kejang di dunia. Iya, siapa pendeta super kejang di dunia? Yaitu pendeta Andre Tunggal, yang berkali-kali mengkritisi Donditan, ya, yang tidak pernah digubris sama Donditan karena setelah kemudian Donditan mengajaknya untuk debat offline, tapi tidak pernah mau, padahal difasilitasi. Tapi hari ini bukan itu masalahnya. Hari ini masalahnya yaitu dia ingin membawakan satu pendapat orang Muslim yang mengakui bahwa penyaliban Yesus itu benar terjadi. Nah, emang penyaliban Yesus pernah terjadi, Bang Daman? Menurut Bang Daman, benar penyaliban Yesus memang benar terjadi. Wah, Bang Daman ini kok berbeda? Kok di Al-Quran mengatakan diserupakan, kok Bang Daman yakin? Bang Daman yakin penyaliban itu terjadi. Dan benar yang disalib itu Yesus. Benar, Bang Daman nggak menyangkal. Wah, parah nih Bang Daman. Oke, daripada parah, kita bahas aja ya, teman-teman. Kenapa Bang Daman mengatakan bahwa benar-benar Yesus yang disalib di situ ya? Oke. Sebelum itu kita simak dulu. Jadi diwajibkan untuk simak sampai akhir ya, biar tahu maksud Bang Daman itu apa sih gitu. Nah, kita putarkan videonya dan kita di sini ada bintang tamu ya. Di sini ada bersama kita ada Kakak Riza ya, ada apologet dadakan Kakak Riza. Halo Kakak Riza. Mana nih? Kakak Riza. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Oke, dan juga bersama Bang Bulls. Halo Bang Bulls. Hola. Nah, mantap. Halo juga. Oke, Tuhan baik, Tuhan baik. Oke, walaupun ngelek-ngelek gak apa-apa, karena orang akan mendengarkan isinya nanti ya. Oke, let's go. Kita mulai videonya. Jadi, penyaliban Nabi Yesus yang katanya Muslim itu, di dalam perspektif Islam, adalah Allah menyelamatkan Nabi Yesus yang Muslim dengan cara membuat orang lain diserupakan, lalu menggantikan Nabi Yesus tersebut dengan orang lain. Jadi ada orang lain yang tidak bersalah yang menggantikan Nabi Yesus yang Muslim itu, teman-teman. Itu adalah konsekuensi logisnya. Nah, tetapi teman-teman, jangankan saya, ada seorang Sheikh Imran Hussein, dia dari Trinidad Tobago, seorang imam, dan dia mengatakan hal yang mengejutkan sekali, teman-teman. Apa itu? Apakah Yesus itu digantikan? Sheikh Imran Hussein mengatakan begini. Kita saksikan, teman-teman ya. Oke, kita saksikan. What's the definition of crucifixion? It is that you should die by hanging on the cross. Let me warn you. And my language is sometimes very harsh because that's the only language some people can understand. Don't come with this nonsense. Because it is not only pathetic nonsense, it is absolutely sinful to say that Allah, wa na'udhu billah min hadha, Allah calls someone else to take the appearance of Nabi Isa alayhi salam, and that innocent man, innocent because he never claimed to be the Messiah, he was crucified. Wait for judgment day with that nonsense. Pathetic nonsense. It's not there in the Quran, it's in your imagination. That's why it is. And yet it took the world of Islam by storm. What a brainwash ummah we are today. Oke, otak kita dicuci katanya guys. Well, then what happened? Well, then why don't you go to the Quran? Let the Quran explain rather than go on fancy flights of imagination. You're going to tell Allah on Judgment Day, you caused that man to assume the appearance of someone? And he who never claimed to be the Messiah, he was crucified. That is an act of injustice. You attributing injustice to Allah? What foolishness.
But where are the scholars who will correct this foolishness? Hmm. That's why I have to be so forceful in my language. But let me warn you one more time. If you stick with this theory of substitution, you are going to be in a pathetic state. Oke, siap Bapak, aman. Jadi Syekh Amran Syekh. yang Oke. Kita bersama ini kita ya di sini ada Kakak Rija sama Bang Bos. Coba dibuka mic-nya sambil kita tektokan. Ya, sambil kita tektokan. Oke. Gini, kira-kira Al-Qur'an itu buat siapa Kakak Rija? Menurut Kakak Rija tuh Al-Qur'an itu turunnya buat siapa? Untuk penyempurna kitab sebelumnya, itu untuk seluruh umat manusia sih. Oke, the messenger of Al-Qur'an siapa? Nabi Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Oke. Yes. Yang kita tahu sebagai Islam bahwa Al-Qur'an itu dijabarkan secara pokok pembahasan. Maka perincian ada di messengernya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti otoritas tertinggi penjabaran Al-Qur'an siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Otoritas tertinggi daripada penjabaran Al-Qur'an siapa? Nabi Muhammad. Muhammad. Oke. Sekarang kalau seandainya ada ulama di era kontemporer, di era kita menjabarkan Al-Qur'an di luar apa yang dijabarkan oleh Nabi Muhammad, dia profesor S3, jenggotnya segini. Kira-kira dibenarkan apa disalahkan? Kalau seandainya salah ya disalahkan. Iya, belum Kalau tentu yang benar, belum tentu benar karena yang paling bisa menjabarkan semua ya messengernya sih. Nah, hak menjabarkan adalah hak messenger, iya apa enggak? Ya, betul. ya, Oke, betul. kita tukar. Andaikan Al-Qur'annya turun kepada saya, maka yang paling berhak menjabarkan Al-Qur'an siapa? Bang Dama. Bang Dama. Sekarang ini menjabarkan Al-Qur'an adalah ulama yang dia bawa ini ya, katanya ulama ya. Oke. Ketika dia bawa katakan ulama, dia jenggotnya putih gitu kan. Mungkin dia adalah seorang scholar Islam ya, dianggap sebagai scholar Islam, menjabarkan Al-Qur'an di luar apa yang dijabarkan oleh Rasulullah. Padahal misalnya kita bilang dia profesor S3. Pengaruh nggak profesor S3 itu terhadap kebenaran Al-Qur'an? Ada pengaruh nggak? Nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruh sama sekali. Untuk menunjukkan apa? Makanya Islam itu mengenal penjabaran Al-Qur'an dengan ilmu sanad. Ilmu rantai. Ataupun ilmu daripada ilmu rantai pembahasan. Contoh gini. Rasulullah menjabarkan Al-Qur'an, didengar oleh muridnya, didengar oleh sahabatnya. Di era Rasulullah tiada, sahabatnya menjabarkan lagi. Setelah itu ada masa tabi'in. Daripada masa tabi'in ada tabi'in li tabi'in. Selanjutnya ada apa namanya itu? Era sampai ke era kita. Maka pentingnya di era kita itu, kalau mau menjabarkan Al-Qur'an, wajibnya kita itu bersanad punya guru yang sampai ke era Rasulullah agar lisan kita menjabarkan Al-Qur'an sesuai dengan lisannya Rasulullah. Setuju betul tidak? Setuju. Iya. Sekarang gini, kenapa kita harus mendengar para ulama tafsir? Karena ada beberapa ulama tafsir yang dikonfirmasi punya guru, yang gurunya berguru, yang gurunya berguru, yang gurunya berguru sampai ke era Rasulullah. Siapa? Misalnya Imam Ibnu Katsir, misalnya Imam Al-Qurtubi, misalnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, misalnya Imam Jalaluddin Al-Mahali. Beliau menjabarkan Al-Quran bukan mengkontra pendapat Rasulullah, tapi menggembangkan. Jadi ibaratnya kita boleh jadi mufassir kalau seandainya kita itu mengembangkan pendapat, bukan mengkontra pendapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seandainya kakek ini atau kakek siapa ini menjabarkan Al-Quran di luar apa yang dijabarkan oleh Rasulullah dan ilmunya tidak bersanad kepada Rasulullah, kira-kira kita terima apa gimana? Kalau aku sih enggak sih, kayaknya enggak. Nah, kita nggak tahu ini adalah video potongan atau gimana ya. Ya namanya juga kapir-kapir ya, pasti nyari-nyari potongan dikit-dikit gitu kan. Nah, demi membenarkan ajarannya. Oke, fine. Kita anggaplah video ini original. Ya kalau Rasulullah tidak menjabarkan itu ya berarti salah gitu. Karena gini, dikatakan ma qataluhu wa ma salabuhu. Ketika orang Yahudi mengatakan apa? Isa alaihi salam
Yesus telah kami bunuh ataupun kami rajam. Kata Allah, wa ma qataluhu. Kalau Allah udah bilang tidak pernah dibunuh ataupun dirajam, kira-kira Nabi ngomong apa? Tidak dibunuh. Tidak dibunuh. Oke. Sekarang ketika disebutkan oleh Allah, orang Yahudi mengatakan apa? Dikatakan oleh orang Yahudi bahwa Isa itu telah kami salib, kami gantung di atas cross-nya, di atas salib. Kata Allah, wa ma salabuhu. Tidak pernah engkau menyalibnya. Kira-kira Nabi Muhammad ngomong apa? Ya tidak pernah. Tidak pernah menyalibnya. Sekarang Rasulullah mengatakan nggak di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis bahwa dia adalah penutup segala Rasul? Enggak. Rasulullah mengatakan nggak kalau dia itu adalah Rasul terakhir yang menutup segala kerasulan? Yes, ya. Nah, Rasulullah mengatakan kan kalau dia itu adalah penutup daripada segala Rasul. Untuk menunjukkan apa? Bahwa setelah itu tidak ada lagi messenger yang dapat menjelaskan ayat Al-Quran selain dia, ya nggak? Betul. Nah, andaikan Rasulullah tidak mengatakan bahwa aku adalah penutup Rasul, akan ada Rasul baru misalnya. Maka boleh nggak kita dengar kakek ini? Boleh. Andaikan dia menjadi Rasul ke-26 kan gitu. Betul. Masalahnya finishing pembahasan Al-Quran, finishing daripada penjabaran Al-Quran di era siapa? Rasulullah. Di era Rasulullah. Di era kita bagaimana baru boleh kita menjabarkan Al-Quran kira-kira? Di era kita bagaimana agar kita boleh menjabarkan Al-Quran? Harus ada Rasul yang ke-26 mungkin? Bukan. Harus adanya pendapat ulama yang pendapat ulama tersebut ya dari garis sanadnya bisa sampai kepada Rasulullah karena kita sadar kita tidak punya guru dan berguru kepada guru dan guru berguru kepada guru hingga sampai kepada Rasulullah. Maka wajibnya mendengarkan pendapat ulama yang sanadnya sampai kepada Rasulullah. Anjir, aku macet banget ya. Kesel aku. Kenapa bisa semacet ini ya? Ini Roh Kudusnya masuk ke jaringan. Masuk ke sistem, coy. Nggak apa-apa. Gimana cara aku perbaiki ya? Kalau kayak gini aman. Tiba-tiba nanti patah-patah deh. Kenapa ya? Ini apa karena jaringan atau karena aku naikin akun? Coba turunin dulu akun nih. Apa ini yang bikin nge-lag nih, coy? Siapa kok lama banget lu ngomong nggak ngerti gua? Ya udah, yang buat lu ngerti juga siapa? Lu mending lu nggak usah ngerti. Nah, berarti kita udah lihat ya. Berarti kita udah jabarkan kepada si Pak Pendeta Andre Tungtung bahwa ya kalau mau kakek siapa kayak mau S7 kayak dia, kalau seandainya dia nggak punya guru yang gurunya bersanad hingga kepada Rasulullah, maka pendapatnya ditolak kita lah. Iya, ditolakkan. Kenapa ditolak? Tidak diterima sih, lebih tepatnya tidak bisa diterima ya. Statement dia tidak bisa diterima karena dia kan nggak tahu dia bersanad kepada Rasulullah atau enggak gitu loh masalahnya. Berarti dia menjabarkan Al-Quran sesuka hati dia kan? Iya. Allah aja udah bilang wa ma qataluh, tidak pernah engkau membunuhnya. Wa ma salabuh, tidak pernah engkau mensalibnya. Kakek ini menjabarkan pernah disalib. Misalnya, kira-kira kita dengar Allah apa dengar kakek ini? Dengar Allah lah. Itu dia. Allah. Ya, tapi kita nggak tahu ini video potongan apa gimana kan. Ya, biasanya bani-bani gereja nih suka nih ngambil-ngambil potongan tuh. Tapi nggak apa-apa lah, kita anggap ori dah. Kita lanjut. Bilang sendiri dengan jelas bahwa orang-orang macam Donditan yang percaya bahwa ada orang yang digantikan, ada orang yang menggantikan Yesus yang disalib, itu adalah orang-orang yang mendapatkan penghukuman. Itu kata Syekh Imran Hussein.
Dan orang-orang yang percaya bahwa ada orang yang tidak bersalah menggantikan Yesus itu menjadikan Allah dalam hal ini, menurut Syekh Imran Hussein, menjadikan Allah itu tidak adil. Dan menurut saya logika Syekh Imran Hussein ini lurus sekali. Seneng banget lurus sekali. Dia mengatakan Muslim yang mengatakan Allah mengganti Nabi Isa dengan orang lain adalah seorang Muslim yang menista. Lurus sekali kan menurut Anda, Pak. Karena tidak mungkin Allah berlaku tidak adil dengan mengorbankan orang yang tidak mengaku diri Mesias. Nah, jadi ibaratnya kita tanya nih ke Pak Andre ini, kira-kira ini Nabi ke-26 Islam nggak? Cak kira-kira nih. Nih Nabi ke-26-nya Islam bukan nih kira-kira nih, Bapak nih. Mana tahu? Ya mungkin gitu. Enggak, mana tahu nabinya dia kan? Enggak ada yang tahu. Mana tahu memang nabinya dia. Jadi dia dengar gitu. Nabinya kita bukan ya? Nabi kita Rasulullah ya. Jadi kita cukup dengan apa yang dijabarkan oleh Rasulullah dong, ya kan? Santai. Bentar lagi ya seperti biasa. Kita akan tampol dan ketampol ya. Tapi kita belum tampol. Kita lihat dulu fitnah Islam sampai mana. Siap. Ya. Patetik kata Syekh Aku izin Imran dulu sebentar ya. Ya, makan Saya dulu. kira ini adalah seorang yang akal sehatnya lurus. Meskipun selalu disangkal oleh Teguh Triyono. Itu pendapat orang. Dan dia tidak bisa komentar apa-apa lagi. Ya kan? Penyalipan Yesus dalam perspektif Islam itu dijelaskan dengan sangat clear dalam surah 3:54. Dan mereka, orang-orang kafir, membuat tipu daya. Maka Allah membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Saya ulang. Maka Allah membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan, saya kira tidak berlebihan, bahwa Allah membalas tipu daya dengan mengganti Nabi Yesus yang Muslim itu dengan orang lain. Oke, kita pelan-pelan ya. Jadi apakah menggantikan Nabi Yesus yang Muslim itu dengan orang lain tergolong perbuatan tipu daya? Itu pertanyaan. Apakah mengganti Nabi Yesus yang Muslim itu dengan orang lain itu tergolong tipu daya? Anda bisa melihat bahwa semua orang menyangka bahwa Nabi Yesus yang Muslim itu yang disalib. Tapi ternyata saya kira tidak berlebihan ketika mengatakan mereka tertipu. Bahkan menurut surah 3 tadi 54 ini ya, saya ulang ya, surah 3:54. Orang kafir dibalas tipu dayanya oleh Allah sehingga orang kafir itu tertipu. Betul kan begitu ya? Benar. Jadi orang kafir Gak objektif nih bapaknya nih. Masa ngambilnya Gitu kan? dari surat ayat itu aja, Pak? Aduh. Nggak apa-apa, kasih aja, bentar lagi meledak deh. Bukan cuma orang kafir. Aduh, gimana sih, Para Pak? murid Yesus tertipu pula. Dan bukan para murid Yesus yang tertipu. Maryam ibu Yesus juga tertipu. Mampus lo, mamanya juga ketipu tuh. Semua orang pada waktu penyalipan Yesus itu tertipu berjamaah. Karena mereka sampai kalian aja ketipu hari ini kan? Yesus Itu dia. Yang tertipu berjamaah loh, Ustaz. Itulah, semua oten ketipu. Kita ketipu nggak? Ketipu tadi bapaknya berstatement Orang kafir tertipu berjamaah. Nah, itulah. Tertipu berjamaah. Jadi ibaratnya gini. Sekarang gini, apa namanya itu, orang kafir tertipu. Berarti siapa kafir? Yang non muslim. Kalian ketipu satu. Para murid Yesus kena tipu. Oke, Maryamnya juga kena tipu. Kira-kira kita kena tipu nggak? Enggak lah. Nah, oke. Misalnya aku ngomong, karena kita nggak ada dijelaskan di situ. Oke. Lihat tuh, alhamdulillah umat muslim nggak ketertipu. Itu nggak berarti tertipu, pintar. betul. Berarti sekarang gini. Betul. Nah, Allah mendatangkan Al-Quran mengatakan apa? Wahai orang kafir, kalian udah ditipu. Sekarang gini logikanya ya sama Rija nih. Nah, nih logikanya sama Rija. Nah, Iya Ustadz. Nah, misalnya ada satu kejadian ya. Ternyata Rija ada orang yang curi duit, Rija 10.000 misalnya. Namanya Yanti misalnya. Dicuri sama Yanti. Nah, yang difitnahnya Yanti gitu. Nah, ternyata yang curinya bukan Yanti, sahabat Rija sendiri, Yanto. Aku menceritakan, kasih CCTV ini, kasih nampak ya kan.
Iya paman. Ternyata yang ngambil uang lu, Ja, bukan Yanti. Lu udah fitnah Yanti, kasihan lo. Yang ngambil uangnya si apa namanya itu, uangnya lu itu si Yanto. Kira-kira kamu mau tertipu lagi nggak? Tidak paman. Nah, siapa yang kamu salahin? Yanti apa Yanto? Yanto paman. Yanto. Karena ketahuannya yang ngambil siapa? Yanti. Nah, yang ketahuannya yang ngambil siapa? Yang ketahuan Yanto paman. Yanto berarti yang ngambil ya? Iya. Oke. Berarti saat tadi dibilang Yanti ketipu dong. Ya kan? Iya paman. Iya. Setelah dikasih bukti dan dalil berarti yang kamu masih mau ketipu nggak? Enggak kan? Tidak paman. Oke. Al-Qur'an datang menceritakan apa? Bahwa orang ini telah tertipu kepada penyaliban tersebut. Pertanyaan kita kenapa mereka masih bertahan terhadap tipuan tersebut? Paham Jena? Paham paman. Nah, kalau kata Om Deddy gini. Nah, itu kalau kata Om Deddy gitu. Ya, itu kalau kata Om Deddy. Jadi ibaratnya gini, kalau kalian udah tahu ketipu, ya kan? Misalnya gini kan pada framing nih. Nih Pak Pendeta nih kan nggak habis mikirnya nih. Dia bilang gini. Orang kafir tertipu, para mursyid Yesus tertipu, Maryam ibu Yesus juga tertipu. Nah, lu berarti kan lu udah sadar nih gue kena tipu. Kenapa lu masih bertahan di tipuan tersebut? Iya paman. Nah, makanya gue tadi tuh, biar lu tahu tuh. Makanya apa namanya tuh? Al-Qur'an datang memberitahukan kalian tuh udah kena tipu. Kena tipu siapa Bang Daman? Congor aja Bang Daman nih. Ah, yaudah deh, nyerah aku. Ya udah, langsung aja. Kasih Bang Daman. Oke, kita langsung aja dah ya. Ini apa nih? Galatia 3:13 buka. Aku lupa tadi. Galatia 1:8 kita buka. Oke. Nah, kita buka di Matius 26 ayat 3. Nih. Lu baca ya. Galatia 1:3. Oh, nanti tadi. Tunggu. Ayatnya mana tuh? Kok hilang coy? Kok Galatia 1:3? Ini. Matius 26 ayat 3. Matius 26 ayat 3 aku klik jadi ini coy. Jadi nih. Nah, lihat nih, simak baik-baik ya. Kalian tuh pada nggak sadar. Nampak kan? Nampak kan? Panelnya nampak kan? Iya. Nah, kita baca ya, siapa yang kena tipu nih? Mampus kalian. Matius 26. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana besar yang bernama Kayafas. Oke, berarti orang Yahudi dan imam-imam besar dan orang tua-tua ya, bangsawan-bangsawan mereka berkumpul musyawarah di istana yang bernama Kayafas. Ngapain orang nih? Siap, Cegu. Mereka sedang dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat. Nah, ini jedar. Dan untuk membunuh dia. Berarti penyaliban Yesus atas dasar tipu muslihat paman. Pintar paman, tepuk tangan buka Karija. Ya, berarti di atas dasar tipu muslihat paman. Oke, kita tanya sama Om Deddy. Kira-kira mereka kenapa Om Deddy? Nah, itu dia. Jadi ibaratnya kalau penyaliban itu sakral ya. Kalau penyaliban itu sakral, maka biasanya narasinya itu juga sakral. Gimana narasinya sakral? Gini. Kalau ayatnya berbunyi gini. Pada waktu itu, Yesus pasti nggak diuber-uber dong, karena sakral. Otomatis dia bilang gini. Paman. Nah, aku datang kepada kamu. Misalnya kamu muridnya aku Yesusnya. Kakak Rija. Wahai muridku Rija. Dosa kalian. Wahai Tuhanku. Oke, aku besok akan menebus dosa kalian semua dan seluruh orang muka bumi. Maka besok kalian jangan bersedih hati. Aku akan datang ke tiang penyaliban yang udah disediakan. Dan aku akan mati di sana. Aku akan menumpaskan darahku demi penebusan dosa kalian. Seharusnya itu kan sakral kan? Sakral kan kalau kayak gitu kan? Betul. Ini nggak dikejar-kejar Romawi nggak kira-kira? Dikejar lah. Diuber-uber nggak kira-kira? Diuber dong. Nah, diuber-uber di mana sakralnya? Nah, terus
landasannya seharusnya bunyi ayat gini, dan mereka merundingkan untuk membuat salib untuk Yesus datang ke atas salib dan menebus dosa kita umatnya, kan gitu. Ini bunyinya gini, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat. Tipu muslihatnya untuk apa? Membunuh dia, Paman. Jedar. Berarti landasan penyaliban buat apa? Tipu muslihat, Paman. Iya. Berarti untuk mensukseskan penyaliban, mensukseskan tipu muslihat daripada Yahudi, suksesnya dengan adanya, agar sukses tipu muslihat mereka, harus adanya penyaliban, Paman. Penyaliban. Sekarang Yahudi, sampai sekarang kalian boleh pergi ke Yahudi ya, tanya tuh sama Yahudi, kira-kira Yesus itu siapa? Mereka akan mengatakan, Yesus itu dalam Talmud dan Midrash, mohon maaf sekali wahai Oten, mereka menganggap Tuhanmu itu anak haram, itu satu. Yang kedua, dalam Talmud dan Midrash juga menyebutkan bahwa orang gila, Paman. Nah, itu juga pengkhianat juga, dan disebutkan bahwa mamanya adalah seorang penzina, Paman. Nah, sekarang di dalam Matius 26, ini Yahudi ini agama Kristen apa bukan kira-kira? Bukan dong. Nah, imam-imam tua-tua bangsa Yahudi ini Kristen bukan? Bukan, Paman. Apakah mereka yang meyakini bahwa Yesus itu adalah anak haram? Ya kan? Iya, Paman, betul. Apakah mereka meyakini bahwa mamanya juga penzina? Meyakini, Paman. Oke. Kira-kira apa yang mereka rundingkan? Tipu muslihat. Oke, tujuan daripada tipu muslihat untuk apa? Membunuhnya, Paman. Yesus. Nah, umat mana yang kena tipu sekarang? Oten. Oten, Nah, itu Paman. dia. Tepuk tangan buat Oten. Dor. Oke. Selamat Oten. Jadi ibaratnya gini, Kakak Rija kayak tadi gue udah bilang, Yanti bukan yang ngambil uang lu, siapa yang ngambil? Yanto. Masih mau kena tipu? Nggak mau kan? Enggak, Paman. Nah, pasti Kakak Rija bakal nyari si Yanto kan? Bukan lagi nyalahin Yanti kan? Iya dong. Nah, Oten udah tahu dia kena tipu, kira-kira siapa yang dia cari? Gara-gara imam besar. Nah, Oten udah kena tipu, dia makan tipuannya, paham nggak? Anjir, gue kena tipu. Tapi udahlah, gue seneng, gue kena tipu gitu. Iya, dia mau makan kena tipu muslihatnya, Paman. Oke, tepuk tangan buat Oten. Jedar. Sekarang, di dalam ayat tersebut, jika Allah melakukan tipu muslihat, berarti siapa yang Allah tipu? Kafir. Ya? Iya, Apa Paman. namanya itu? Oten kena tipu. Kira-kira umat mana yang nggak kena tipu? Islam, Paman. Mantap, pecah piring buat Oten. Jedar. Oke. Ya, pecah piring ya buat Oten. Nah, sekarang Berserak. Jangan kesurupan. Oke. Berserak, keren. berarti berserak, Paman. landasannya adalah tipu Tipu muslihat, Paman. Oke, kita lanjutkan. Sekarang gini, Allah, ya ini kita masuk Allah nih. Ya hebatnya Muslim. Ketika ini si Yahudi yang berkumpul di Kayafas yang memfitnah Yesus sebagai anak haram, memfitnah ibunya sebagai penzina, ya, melakukan tipu muslihat. Ya, menipu. Ya kan? Apa? Iya. Allah ngapain kira-kira? Membalas tipu dah. Membalas tipu dah. Membalas tipu. Ini ayat yang dibawa tadi, di mana dia? Nih kita Surat baca. ketiga, Paman. Nih. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya. Siapa yang tadi buat tipu daya? Orang kafir, Paman. Ya, siapa orang kafir tadi buat tipu daya dalam Matius 23? Yahudi, Paman. Buat tipu daya. Terus apa yang Allah kuasakan terhadap tipu daya tersebut? Maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya Tipu orang daya. bumi miliknya. Kalau lu mau ngebunuh nabi gua, kalau lu mau buat tipu daya demi pembunuhan orang yang mulia ini, ya biar gua yang balas tipu daya kalian. Yaitu dengan tidak menyalibkan Yesus, Paman. Nah, tepuk tangan buat Oten. Jedor. Itu satu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, Oten di bawah kira-kira kolor-kolornya pada kendor bagaimana? Masih kejang, Paman. Oke, masih Terpantau kejang. nyata. Sekarang, oke, kita bahas lagi penyaliban. Sebelum enggak, kita nonton ini dulu. Kita nonton Bapak ini. Aku suka lihat muka dia, seru. Muka kecewanya tuh seru, coy. Nah,
Sekarang gini, oke, kita udah jawab tadi ya masalah tertipu. Nah, ini yang jadi masalah gini. Para murid Yesus tertipu, Maryam ibu Yesus pun tertipu. Kan itu dia bilang. Ya kan? Halo Daman, apa kabar Daman? Aduh, aku lagi reaksi. Aduh, Siapa naikin? Aku lagi reaksi nih. Ini Nggak ada konten aku YouTube, naikin. guys. Ini konten YouTube. Bentar lagi, sabar, Dis. Oke, ini konten YouTube, coy. Jangan dulu naikin, aku konten YouTube. Bang Jip naik aja. Bentar lagi naik, Dis. Bagi berita ini Sabar, yang sabar. naikin. Aku lagi makan sahur soalnya. Aku lagi konten YouTube, anjir. Sabar. Nah, oke. Sekarang dalam penyaliban, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Oke, kita bahas. Bang, jangan baca satu ayat aja, Bang. Baca semuanya. Oke, kita baca semuanya ya. Oke, kita ikuti apa yang dimaui oleh Oten. Kita ikuti. Nah, ya, karena kita harus baca satu sekop. Enggak salah nanti. Kita baca. Satu periko paman. Oh iya, oke. Nah, kita baca satu-satu nih. Nah, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sekarang gini, Yesus dilindungi Tuhan nggak? Dilindungi dong. Berarti Yesus juga adalah orang yang dilindungi, bukan? Dilindungi. Oh ya pasti dong. Berarti Yesus dilindungi kan? Iya dong. Oke. Tebas lagi. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar. Yahudi mana yang suka membawa jerat tadi? Ini enggak. Iya. Nah, Iya, siapa yang buat tipu muslihat? Iya, Yahudi paman. Di istana besar yang bernama Kayafas. Kayafas. Nah, mana dia tadi? Nah, dah. Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat dan penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Kira-kira kalau Yesus terjerat tipu daya daripada Yahudi, siapa yang akan membebaskan? Allah paman. Nah, itu satu. Berarti nanti bilang, itu ayat itu bukan untuk Yesus, berarti Yesus tidak lindungi. Kira-kira gimana? Misalnya gini, Oten ngomong nih, itu bukan buat Yesus paman. Kira-kira buat siapa? Ini bukan buat Yesus, ya udah buat siapa? Oh, pokoknya bukan buat Yesus. Berarti Yesus nggak dilindungi Tuhannya. Jahat banget Tuhan yang nggak lindungi Yesus, ya kan? Iya paman. Itu dia. Dah. Oke. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Sekarang gini. Katanya kesetiaan. Berarti Tuhannya setia dalam hal melindungi. Kalau kita meyakini penyaliban, kayak janji caleng nggak sih kesetiaannya? Betul paman. Nah, gitu dia, ya kan? Nah, Iya, karena Pak. apa? Ini kayak ngomongannya lelaki itu biasanya nih, ya kan? Seneng banget nih Rija nih kalau gue udah bilang ini nih. Itu kesetiaannya. Aduh, itu kayaknya fiksi paman. Nah, ini kayak omongan lelaki nih. Kalau seandainya dia setia, bisa aku bilang nih ke Rija aja. Andaikan kau bersamaku, aku akan setia melindungimu. Tapi kau tersalib, misal. Bohong paman. Tepuk tangan buat Oten. Jedar. Oke, seperti biasa kita tanya ke paman kita dulu, Paman Dedi. Paman Dedi gimana kira-kira mereka? Oke, siap Paman Dedi. Makasih banyak pendapatnya. Oke. Nah, sekarang kita bahas lagi. Nah, yang tadi udah dibilang data-data udah ku sediain. Nah, berarti ini janji caleg bukan? Kalau bukan Yesus ya. Janji paman Daman itu, bukan janji caleg. Lu gak boleh gitu, lu jahat banget, lu gue baik anjir. Anjir gue difitnah. Itu janji paman Daman itu. Gak Oke, mungkin. tepuk tangan buat Rija. Kasih pelanggaran. Nah, pelanggaran dia. Oke, jadi di sini dengan kepaknya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya dan kesetiaannya coy adalah perisai. Oh ya, aku ngomong sama Rija. Rija, kesetiaan abang dek kayak perisai buat Rija dek. Rija mau kayak manapun akan abang lindungi. Sayap abang akan datang kepada Rija buat lindungi kamu, Ja. Kesetiaan abang Ja bagi perisai buat kamu, Ja. Buktinya lu tersalib. Janji caleg paman.
Ya udah, baru terbukti kesetiaannya aja. Kalau seandainya dia tersalib apa tidak tersalib? Tidak. Kalau dia tidak tersalib berarti Tuhannya setia nggak? Setia dong. Oke. Kan satu perikop, ya kan? Oke, kita nggak boleh gitu. Jangan dipotong paman, ayatnya paman. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Oke. Tombak. Jangan kejang ini paman. Engkau tak usah takut tentang kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Sus, lu gak usah takut, gue lindungi lu. Jangankan panah ya, ditombak coy. Oke, Paman Didi. Nah, oke, makasih Paman Didi. Nah, jadi kan saat kita membahas, nah, kalau ayat ini bukan buat Yesus, berarti Yesus tidak dilindungi, ya kan? Betul paman. Nah, kalau ayat ini buat Yesus, berarti janji siapa? Janji Pertamina. janji caleg paman. Janji Bang Buls. Nah, janji Bang Buls tuh buat Dek Juleha. Nah, oke, Mazmur 21 ayat 6. Terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Itu tentara Romawi mengamuk, apa kabar, coy? Hah? Tentara mengamuk. Ya, tepuk tangan buat janji caleg. Jedar. Oke, terus baca lagi. Nah, katanya di dalam Mazmur 91 ayat 7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Tepuk tangan buat janji caleg lagi. Tapi apa namanya tuh? Janji caleg buat Oten, tapi tidak dengan orang Islam. Orang Islam percaya Mazmur 91 ini Tuhan melindungi Yesus, makanya dia tidak tersalib paman. Tidak tersalib. Begitu dibilang panah-panah tidak akan mengenaimu. Panah aja enggak kena. Panah aja yang 1000 panah enggak akan kena, apalagi tombak tentara Romawi. Apalagi yang salib. Oi. Oke, tepuk tangan buat orang Islam. Jedor. Tembak, dor. Nah, tembak, dor. Aku jadi ingat ibu itu. Nah, Mazmur 97. Nah, walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Nah, Allah Ta'ala mau bilang, apa dibilang? Walau tentara Romawi ada 1000, ya kan? Tentara Yunani ada 27.000, itu tidak akan menimpamu. Aman, diserupakan, aman. Nah, kalau Oten, janji caleg nggak nih? Caleg paman. Nah, janji Bang Buls, mantap, kasih. Nah. Oke. Nah, oke, maka dari itu kita dengarkan satu ini ya. Apa itu Pak Saifuddin Ibrahim? Assalamualaikum Pak Saifuddin. Ya, Pak Saifuddin Ibrahim. Kira-kira Pak Saifuddin mau menyampaikan apa buat Oten? Oke, silakan Pak Saifuddin. Saudara-saudara nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli diambil anak rohani saya. Ya, yang dibawa aman. Ya, tepuk tangan buat Pendeta Saifuddin. Masih lanjut. Bacanya harus satu skop. Mazmur 91 Perikop paman. Oh ya, itu perikop. Mazmur 91 ayat 8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, melihat pembalasan terhadap orang fasik. Kira-kira dalam penyaliban Yesus ditonton apa menonton? Ditonton paman seharusnya kalau Yesus yang disalib ya. Ingat kata calegnya nih. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, melihat pembalasan terhadap orang fasik. Yesus ditonton apa menonton? Ditonton paman. Ditonton. Berarti Yesus orang fasik. Jedar. Nah, apakah orang Islam meyakini Yesus sebagai orang fasik? Tidak paman. Berarti Yesus sedang menontonnya paman. Ya, oke, tepuk tangan buat orang Islam. Jedar. Oke, kita tanya dulu. Oke, makasih Om Didi. Oke. Nah,
Ini kurang seperikop apa lagi? Hah? Kurang seperikop apa lagi ya? Ya udah, kita Oh, sekopin. Bang Daman nggak boleh gitu dong. Masa dipotong-potong terus ayatnya Bang Daman nggak boleh gitu Bang Daman. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke ayat berapa nih? 29. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Bagi Oten janji caleg nggak nih? Janji caleg. Oke, teman. tepuk tangan bagi Oten. Umat mana yang meyakini Allah melindungi Nabi Isa alaihissalam, melindungi Yesus Kristus? Umat mana? Umat Islam Paman. Oke, mantap. Tepuk tangan buat orang Islam. Oke, jelas ya? Oke. Nah, lanjut lagi. Ayat 10 apa dibilang? Paling kena tuh ayat 11 nanti. Enggak, paling kena sih Mazmur 91 ayat 8 sih. Nah, malapetaka tidak akan menimpamu dan itulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Malapetaka apapun nggak akan terjadi padamu. Janji caleg nggak nih kalau bagi Oten? Caleg Paman. Oke, kasih pelanggaran dia. Nah, kita ketutin loh Otennya, palanya. Aneh ya cara berpikir. Hah? Pecah piring kita mau Otennya. Rusak rumah tangga kita. Terserak Paman. Terserak rumah tangga kita. Pecah piring kita. Nggak ada gelas kita yang selamat kalau Oten berpikir. Hah? Hah? Kalian pikir kalau ini bukan nubuatan buat Yesus, Yesus nggak dilindungi. Kalau ini nubuatan buat Yesus, Yesus nggak kesalib. Kalian serba salah. Mulai dari kemana? Saran daripada aku, jangan ada lagi Mazmur 91. Bahaya Mazmur 91 itu, sumpah. Nah, 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Oke, begitu Yesus berjalan ke tiang salib, kira-kira ada nggak malaikat yang lindungi dia? Ada dong. Versi Islam, versi Oten? Janji caleg Paman. Oke, tepuk tangan buat Oten. Oke, seperti biasa, Om Deddy gimana menurut pendapat Om Deddy? Oke, mantap. Makasih Om Deddy. Jadi kurang satu perikop apa? Hah? Kurang satu perikop apa lagi? Kasih jedar dulu Paman, pada kejang-kejang Paman. Oke, jedar. Pecah kaca gitu. Pecahkan piringnya, berserak klen. Baca itu Mazmur 91:11. Baca. Baca. Kontradiksi sekali Paman. Kalau dibaca doang enggak. Kalau mereka pakai otak, kalau nggak pakai otak jangan. Baca Ten. Baca. Ah, itu udah besar kali tuh hurufnya. Baca. Jangan kejang-kejang. Karena paling ininya di sini Matius 26. Mereka itu bikin tipu muslihat loh buat ngebodohin kalian, buat ngebunuh Yesus. Kalian malah mau ditipu gitu. Makanya Allah turunkan tuh yang dibawa sama si Pendeta Andre Tunggal, bahwa Allah membalas tipu daya tersebut. Bagaimana Allah membahas tipu daya tersebut? Dia udah menipu mata mereka dengan menyerupakan orang lain yang mereka salib. Sekarang gini, berarti Allah jahat banget dong menipu orang kafir. Mampus sana, emang harus. Paham nggak maksudnya? Siapa suruh lu kafir? Coba lu nggak kafir, ditipu nggak? Tidak Paman. Misalnya gini, orang dibilang jahat kali Tuhan kalian nipu-nipu manusia. Bodoh amat, sama suruh lu kafir. Coba lu nggak kafir, tertipu nggak kayak kita? Kita tertipu nggak? Tidak Paman. Enggak, makanya kami meyakini Yesus tidak disalib. Yang tertipu siapa? Orang kafir Paman. Nah, ya udah, yang bertahan karena kena tipu siapa? Orang kafir, jedar. Udahlah, pecah piring kita rumah. Dah, pecahlah. Hancur. Selamat datang di kebenaran. Iya, kontradiksi sekali ini. Hai. Ya. Jedar. Ya. Kalau kita dalam Islam tadi, misalnya ada yang ngejabarin bahwa Yesus benar-benar disalib. Ya udah, dia sedang menentang Allah Ta'ala, walaupun dia jenggotnya udah putih. Allah bilang, wa ma qatal. Tidak pernah kalian tuh bunuh dia. Ataupun kalian itu mencampakkan batu ataupun yang kalian sebut rajam dan bunuh dia, itu nggak ada. Ya. Wa ma salabu. Kalau kalian diyakini, wa ma salabu. Tidak pernah terjadi penyaliban tersebut. Nah, lalu ulama yang tadi menjabarkan penyaliban terjadi. Dan bilang yang meyakini ini sedang memfitnah Tuhan. Hah? Serius loh? Kecuali teman-teman, ada Rasul ke-26. Siapa Rasul ke-26? Dia. Kita dengerin. Gitu. Masalahnya di bukan Rasul. Gitu. Jadi sistem kami itu punya otoritas tertinggi penjabaran Al-Quran.
Siapa otoritas tertinggi? Yaitu Nabi Muhammad. Maka di era kita, nyarilah para ulama yang guru-gurunya sampai kepada Rasulullah. Yang lisannya sejalan dengan lisan Rasulullah. Di era mufasir, mengembangkan pendapatnya. Gitu. Tepuk tangan, Bos Tadaman. Oke. Ya. Nah, kalau Oten, otoritas tertingginya, nih. Nih, baca yang gede. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberikan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Siapa yang dikutuk? Siapa yang dikutuk nih, Maman? Coba baca. Uncus yang terkutuk. Coba baca di ayat ini. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada siapa yang dikutuk, kamu kira-kira? suatu Injil yang berbeda dengan Siapa yang dikutuk, Injil kira-kira? yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah Kafir, dia. Paman. Aduh, ini orang pada nggak bisa baca. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Malaikat di sorga berani nggak dikutuk? Tidak, Paman. Ini, lihat ini. Oh, berarti yang terkutuk tuh malaikat yang di sorga, Paman. Ini narasi, ini Galatia 1:8 adalah suratnya Paulus. Paulus bilang, kalau ada yang ngasih tahu Injil di luar apa yang aku kasih tahu, sekalipun itu malaikat dari sorga, maka terkutuklah dia. Berarti berani nggak dia? Berani, Paman. Nah, kalau diksinya gini. Kalau ada orang yang mengaku malaikat di sorga menjabarkan Injil di luar apa yang aku jabarkan, terkutuklah dia. Masih wajar nggak? Masih kan? Karena mengaku malaikat dari sorga, ya nggak? Ini nggak connect dua orang ini parah nih. Kalau Paulus, ini kan surat Paulus nih. Ja, simak Ja. Nih pada blank nih, belum sahur nih orang nih. Ja, mana sih Ja? Bang Bulls. Mana nih orang? Oke, penonton aja. Nah, Paulus udah melebihi Tuhan. Benar, itu pintar Bang JH. Jadi, dikatakan oleh Paulus gini, andaikan ada yang menjabarkan Injil di luar apa yang aku jabarkan, sekalipun itu malaikat dari sorga, maka terkutuklah dia. Malaikat suruhan Bapa. Siap. Tadi ada panggilan alam. Nah, malaikat dari sorga, suruhan Bapak pun berani dia kutuk. Demi pendapat dia Diterima, Paman. diterima. Otoritas tertinggi Oten siapa? Paulus. Ya? Kecuali diksinya gini baru benar Ten, cara berpikir Ten. Kalau disebutkan, andaikan ada yang menjabarkan Injil di luar apa yang aku jabarkan, sekalipun dia mengaku malaikat. Sekali lagi, andaikan ada yang menjabarkan Injil, sekalipun dia mengaku malaikat dari surga, terkutuklah dia. Cocok nggak? Cocok, Paman. Itu cocok. Tapi kalau ini cocok nggak kira-kira? Tidak, Paman. Karena apa? Malaikat dari sorga, utusan Tuhan, sudah pasti benar, nggak mungkin salah. Tapi dengan egoisnya dia mengatakan, terkutuklah dia. Itu cara berpikir ya. Oke, tepuk tangan buat Oten. Jedar. Berserak ke Oten. Nah, ini buktinya. Nah, kita baca ini. Oke. Nah, 1:12:3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Ya. Berarti orang yang punya Roh Allah, artinya Roh kebenaran, tidak mampu berkata terkutuklah Yesus, Paman. Oke, tidak akan mampu ya. Orang yang punya Roh Allah tidak akan mampu ya. Ingat, yang punya Roh Allah tidak akan mampu ya mengatakan apa? Terkutuklah Yesus. Oke. Baca yang gede. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan ini adalah Galatia, adalah surat daripada Paulus. Siapa yang kutuk Yesus? Paulus. Paulus. Berarti dia punya Roh Allah nggak kira-kira? Tidak punya, Paman. Oke, itu pintar. Oke, tepuk tangan buat Oten. Berserak. Oke, makasih Om Didi. Nah, oke. Jadi jangan nyenggol Al-Quran. Kalau udah nyenggol Al-Quran, kena kalian tertampol-tampol, ya kan? Nah, hati-hati nyenggol Al-Quran. Nah, Mazmur 91 udah kena. Sekarang gini,
Masalah penyaliban lagi. Amsal 11 ayat 1. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikan. Kira-kira Yesus orang benar apa orang fasik? Orang fasik, Paman. Ya, kalau versi dia tersalib. Kalau dia tidak tersalib? Orang benar, Paman. Oke. Apakah dalam meyakini penyaliban kita harus meyakini bahwa dia orang fasik? Orang fasik. Oten bilang enggak, dia orang benar, tapi dia disalib. Oke. Makasih Om Didi, luar biasa. Luar biasa. Nah, Luar biasa, Tuhan baik. ya kan? Itu gimana lagi? Aku mau tunjukin Darah data. Yesus. Ya kan? Oke, kita lanjutin lagi. Apa namanya itu? Kekejangan daripada Andre Tunggal. Lanjut. Konsekuensi logisnya adalah selama 600 tahun seluruh dunia tertipu tentang Gagap dia, kisah Paman. penyaliban Yesus. Ulang. Siti Kayak mental kan seluruh. mengira bahwa Gagap dia sampai seluruh. Yesus yang Terguncang dia dengan data yang tadi tuh. mereka mengira bahwa Yesus yang disalibkan. Konsekuensi logisnya adalah selama 600 tahun seluruh Kasih Aja gila seluluh banget dah ni. Gamus deh seluluh banget. Emang boleh seluluh itu? Lanjut. Konsekuensi logisnya adalah selama 600 tahun seluruh dunia tertipu tentang kisah penyaliban Astagfirullah. Yesus. Bahkan Siti Maryam yang menurut klaim Islam dimuliakan oleh Muslim, dimuliakan oleh Islam sampai punya surah Maryam. Ternyata Siti Maryam juga semua orang ikutan tertipu oleh kisah penyaliban Yesus. Oke, lanjut dulu lo. Jadi apakah saya kira tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sebenarnya ada masalah moral yang tidak bisa diabaikan oleh para Muslim? Ketika Donditan mengatakan Yesus itu Muslim, Yesus itu diselamatkan Allah, tapi bagaimana menjelaskan bahwa semua orang tertipu dengan mengira bahwa Yesus yang disalibkan? Nah iya. Oke, kita tampol lagi, kita jawab lagi, mudah. Yang kena tipu cuma kalian doang. Sampai kalian udah dikasih tahu Al-Quran, kalian kena tipu, kalian masih mau kena tipu. Nah, itu yang paling capek. Kalau kami langsung sadar, oh ternyata itu penipuan. Penipuan siapa? Matius 26 ayat 3. Ternyata penipuan daripada Yahudi Kayafas. Nah, kita langsung sadar, tobat. Oh, gua nggak mau lagi kena tipu, kan gitu. Nah, sekarang yang jadi masalah, dia membawakan ibu-ibu dan para rasul daripada Yesus itu juga ikut kena tipu dong. Siapa bilang? Siapa yang meyakini bahwa di dalam Bible-mu adalah murid-murid daripada Yesus? Karena apa? Dikatakan Al-Quran gini. Nih, gue langsung bawa daripada Al-Quran dulu ya. Nih. Nah, apa yang diajarkan Isa? Nih, aku bilang. Nih, gue tampol lu bolak-balik nih. Al-Quran ngomong apa? Makanya jangan comot ayat lu. Baca. Gue aja Mazmur 91 sampai katam tuh. Bolak-balik gue baca. Nih, apa katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Oleh karena itu sembahlah Dia, inilah jalanku yang lurus. Oke. Siapa? Untuk siapa? Itu untuk siapa diomongin? Untuk ini. فَلَمَّا أَحَسَّ الْعِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Apa? Ketika Isa merasakan kekufuran Bani Israel, artinya merasakan itu ya, Yahudi itu udah berencana mau bunuh dia. Kata Nabi Isa kepada muridnya, ya, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku? Kata Nabi Isa. Qala al-Hawariyun, berkata kepada muridnya yang dinamakan sebagai Hawariyun, kaum Hawariyun, nahnu ansarullah. Ya, nahnu ansarullah. Siapakah yang akan menolong? Siapa yang akan menolong? Kata mereka, nahnu ansarullah, kami akan menolong Allah, kami akan memperjuangkan agama Allah, kami akan menjadi benteng daripada agama Allah. Amanna billah, dan kami beriman kepada Allah. Iman kepada siapa mereka? Nyembah Yesus enggak mereka? Tidak. Ya. Wasyhad bi annal muslimun, dan kami bersaksi bahwa kami orang
Muslim. Muslim. Muridnya aja Muslim, gurunya apa kabar? Oke? Muslim juga. Oke, berarti Muslim juga ya. Mereka bilang, murid-muridnya bilang, ya, kami akan menolong agama Allah. Di balik mereka ingin melakukan tipu daya terhadap pembunuhanmu, guru. Kami beriman kepada Allah. Dan kami bersaksi, kami adalah orang Muslim. Kami rela ditumpas darahnya. Iya, kan gitu. Ah, itu klaim Quran aja. Pasti pendetanya ngomong, ya, itu klaim Quran doang. Kan gitu ya. Ya, Al-Quran kan ya. Nah, kan gitu. Siap, lanjutkan. Nah, kita baca lagi dalam hadis. Nah, ma min nabiyyin ba'asallahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashabu ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Apa maksudnya? Kata Rasulullah, ya. Ini ada wahyu yang sampai kepada Rasulullah, ilham kepada Rasulullah. Ma min nabiyya, tidak ada daripada seorang rasul pun ba'asahullahu fi ummati, yang diturunkan oleh Allah fi ummati pada umat-umatnya qabli sebelummu Muhammad, illa kana lahu ummatihi hawariyuna wa ashabu. Setiap rasul yang ada sebelummu Muhammad itu sama sepertimu. Mereka memiliki umat, mereka memiliki hawariyun, murid-murid sejati, wa ashabun. Mereka juga memiliki para sahabat-sahabat. Ya'khudhuna bi sunnati, yang mengikuti dengan sunnah-sunnahnya. Artinya apa? Yang mengikuti dengan pengaturan-pengaturan dan peraturan dan kerukunan mereka. Apa nih? Low battery. Android cam. Tai lah. Nah, wa yaqtaduna, dan mengikuti bi amrihi dengan urusannya. Artinya apa? Ada murid yang taat dan mengikutinya dan menjalani segala perintahnya. Summa innaha takhlufu, kemudian ada generasi penerusnya mim ba'dihim, daripada sesudahnya akan generasi yaquluna ma la taf'alun, akan mengatakan bahwa mengatakan gini, yaquluna ma la yaf'alun, mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan. Paham nggak maksudnya? Paham nggak maksudnya? Ada paham nggak ini maksudnya nih? Belum. Kok kalian nggak bilang? Aku nggak nampakin datanya. Hah? Kenapa kalian nggak bilang? Aduh, nggak ada yang bilang aku nggak nampakin data. Kalian nggak bilang aku nggak nampakin data, padahal dari tadi aku baca ini. Nggak tahu. Apa aku harus baca dari awal ya? Nggak usah lagi, gini aja. Nah, katanya, apa yang dikatakan? Bahwa semua di era sebelum Rasulullah datang, ya, sama, wahai Rasulullah, sama. Isa, Musa, mereka pasti memiliki umat, mereka pasti memiliki jemaat, mereka pasti memiliki yang namanya sahabat, mereka pasti memiliki murid-murid setia. Maka murid setia itu akan mengajarkan ajaran tersebut. Wah, dikatakan sini mim ba'dihim khulufun. Setelah era selanjutnya akan ada orang yaquluna ma la yaf'ulun, mengatakan sesuatu yang enggak pernah mereka buat. Artinya apa? Memfitnah sahabat Nabi Isa. Memfitnah kaum Hawariyun, bahkan memfitnah ibunya sendiri. Untuk mengatakan apa? Bahwa ibunya menyembah anaknya. Untuk mengatakan apa? Bahwa ibunya telah kena tipu sama kayak kafir-kafir. Tidak. Itu hanya cerita yang dibuat-buat oleh orang khulufun tadi, menceritakan sesuatu yang tidak pernah terjadi gitu. Nah. Ini lagi. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mengerjakan sesuatu yang tidak pernah diperintah. Nah, jadi ibaratnya umat-umat nanti akan datang ya setelah masa ini menceritakan sesuatu yang sahabat-sahabat Nabi Isa tidak pernah kerjakan, yang sahabat-sahabat Nabi Isa tidak pernah katakan, yaitu menceritakan Maria, menceritakan ini, menceritakan itu, kan gitu. Nah, berarti terbantah apa yang dikatakan oleh pendeta Tang Tung Tung. Apa terbantah? Ya udah, yang lu yakini murid-muridnya kayak gitu kan? Ya udah. Tapi kan yang kami yakini bukan gitu. Bahwa di era dalam hadis Rasulullah sehebat apa kira-kira Rasulullah? Rasulullah langsung dapat ilham daripada malaikat menceritakan bahwa kejadian terdahulu sama sepertimu. Kamu memiliki umat kan? Ya. Kamu memiliki sahabat kan? Ya. Kamu memiliki hawariyun ataupun murid setia kan? Ya. Selanjutnya di eramu nahnu nazzalnal zikra, kami yang menurunkan Al-Qur'an, kami yang menjaganya. Di eramu aku jaga, di era mereka aku biarkan untuk kulihat bagaimana manusia tanpa bantuanku dapat menjaga firmanku, tapi tidak, mereka rusak. Dengan memfitnah sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat-sahabat Hawariyun itu menyembah manusia sama seperti mereka. Jadi siapa yang kena tipu? Kalian doang. Udah ketipu tulisan, ketipu penyaliban lagi. Nah,
Pertahankanlah Anda yang tertipu. Jedar. Gitu, pertahankanlah. Karena gini, itulah hebatnya Rasulullah. Tepuk tangan buat Rasulullah. Masya Allah, takbir. Tuh. Apa kata Rasulullah? Gimana Rasulullah tahu? Rasulullah nggak sezaman. Datang Jibril kasih tahu. Wahai Rasulullah, di eramu dan era Nabi Musa Isa sama kayak kau. Apa yang sama nih? Ya gitu kan. Sama kayak kau. Kau punya umat kan? Ya. Kau punya sahabat kan? Iya. Kau punya murid setia kan? Iya. Sama, mereka punya juga. Tapi masalahnya di era mereka Rasulullah. Mereka itu ini. Innaha takhlufu, bahwa sesungguhnya era penerus mim ba'dihim, sesudah era mereka sahabat Nabi Isa, akan ada penerus yang mengatakan sesuatu yang tidak pernah diperbuat oleh sahabat tersebut. Paham maksud saya nih? Kira-kira gimana nih Bung Rija dengan Bung Bulls? Paham nggak maksud saya? Paham nggak maksud Paham, paman, paham. Gimana? Coba jelasin. Ya, yang dari mana? Yang tadi, bahwa di era sesudah sahabat Hawariyun tadi akan ada generasi penerus yang ngapain generasi penerus tersebut? Yang akan terus mengembangkan. Sebentar. Yang mereka itu akan mengatakan segala sesuatu yang tidak diperbuat. Paham maksudnya? Ini ada 3 generasi. Ini gini. Isa, muridnya, nanti generasi penerus yang mengatakan bahwa muridnya gini, muridnya gitu, nyembah Yesus. Padahal tidak. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Akan ada generasi penerus yang mengatakan sesuatu yang tidak pernah diperbuat. Wa yaf'uluna ma la yu'marun, dan mengerjakan sesuatu yang tidak pernah diperintah. Translate-nya itu gini biar lebih mudah. Nah, tidak pernah ada seorang nabi pun yang mengutus sebelum oleh Allah Ta'ala kepada umatnya tanpa di antara umatnya terdapat murid-murid dan sahabat yang mengikuti jalannya dan menaati perintahnya. Kemudian setelah mereka datanglah penerus mereka yang mengatakan apa yang tidak mereka amalkan. Paham nggak? Akan ada penerusnya yang mengatakan apa yang tidak mereka amalkan dan mengamalkan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Nah, ini baru dalil apologet. Nah, kenapa apologet itu disyariatkan? Ini kata Rasulullah. Nih, syariat apologet nih. Faman jahadahum biyadihi, kalau kalian setuju doang, ya kalian itu la mukmin, baru namanya mukmin. Kalau kalian sanggup atasi dengan tangan kalian, fahuwa mukminun. Oh, nggak sanggup juga. Waman jahadahum bilisani. Kalau kalian sanggup memerangi fitnahan terhadap murid-murid Nabi Isa yang menyembah Nabi Isa itu, maka bilisani dengan lisan. Jadi Bang Juma, jadi Bang Yonatan Nandar, jadi Bang Ardi gitu. Ya, jadi siapa lagi? Jadi Ustaz Hanafi, jadi Ustaz Wafi gitu. Nah, fahuwa mu'minun. Nah, itu baru dikatakan orang mukmin. Jadi perangilah pemahaman mereka itu bahwa ibunya menyembah anaknya, bahwa bahwa muridnya menyembah gurunya. Nggak ada. Wa man jahadum biqalbihi, maka yang terakhir bencilah aja udah cukup. Karena itu fitnahan, coy. Oke? Siap, paman. Itulah. Suaranya seperti Ustadz Adi Hidayat. Iya. Saya Ustadz Adi Doyo. Berarti menunjukkan apa? Rasulullah hebat kan? Kenapa hebat Rasulullah? Bisa tahu kejadian sebelumnya. Bahwa Rasulullah cuma datang ke muka bumi ini bukan nyomot Alkitab, bukan. Ceritain itu Alkitab kejadian sebenarnya gimana. Kalian mau terima mau enggak ya terserah gitu. Jadi jangan salahin pasti bilang kalian kena tipu. Memang kena tipu. Rasulullah datang ngasih tahu kalian kena tipu, kalian masih mau kena tipu. Tepuk tangan buat Ten. Jedar. Berserak, paman. Itu dia. Rasulullah datang bilang orang ini kena tipu, mereka masih mau. Wah, kami senang banget. Beneran tadi saya kira Ustadz Hadi Hidayat. Wah, anjir, mana peci aku ya? Masya Allah, Masya Allah. Astagfirullah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, teman-teman, saya Ustadz Hadi Hidayat. Saya Adi Doyo. Nah. Oke, udah. Gimana Bro Andri Tunggal? Kira-kira udah patah pinggang gimana nih? Lu mau ngebantah dari segi apapun? Usus 12 jarnya pindah, paman, ke kerongkongan. Enggak, jantung kirinya pindah ke kanan. Oke, terima kasih banyak. Pulang rusuknya lurus. Bentar, aku closing, kabar, baru kita lanjut. Lanjut, Masya Allah. Udah kelar bang, nanti nonton di YouTube aja. Karena kita cuma bahas syubhat ketika dia memfitnah Islam. Oke, buat YouTube terima kasih banyak ya. Kalian jangan mau kena tipu. Alhamdulillah kita menjadi umat yang tidak kena tipu. Tepuk tangan buat orang muslim. Sebelum itu kita bahas, aku lupa membahas.
yang aku lupa membahas secara logika ataupun filsafatnya gini. Pertanyaan saya nih kepada Bang Bulls dan Kakak Riza. Kenapa sejarah penyaliban tercatat, sejarah penyerupaan tidak tercatat? Kenapa? Sejarah penyaliban tercatat, sejarah penyerupaan tidak tercatat. Kenapa? Ayo, coba jawab. Kenapa? Kenapa sejarah penyaliban tercatat dan ditulis? Kenapa sejarah penyerupaan dengan orang lain tidak tercatat? Kenapa? Nggak tahu, Paman? Nggak tahu, Paman. Nggak tahu. Menunjukkan apa maha besar Allah dengan segala apa maha benar Allah dengan segala firman. Maha benar Allah dengan segala firman. Amin. Tahu nggak kenapa sekarang gini? Andaikan gua Tuhannya nih, ini ada umat gua nih. Dah, gua serupain. Tup. Ya kan? Oke. Orang Yahudi Kayafas tadi, dia yang dia cari siapa? Yesus bukan? Yesus, Paman. Tujuannya apa? Tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Itu mantap kali jawaban. Air fire. Allah merahasiakan. Benar. Artinya apa? Sekarang kejadian penyaliban benar terjadi nggak? Benar. Tapi benar nggak itu Isa Al-Masih? Bukan kan? Bukan, Paman. Oke. Sekarang otomatis yang ditonton manusia penyaliban apa bukan? Bukan, Paman. Sekarang gini penyalibannya ditonton, yang ditonton. Ya, mereka nonton nggak penyaliban itu? Nonton. Tapi mereka benar nggak yang mereka salib itu adalah Isa Al-Masih? Bukan, Paman. Sekarang gini, di situ adanya para sejarah dan saksi-saksi. Apa yang mereka catat? Bahwa penyaliban terjadi apa bukan? Terjadi, Paman. Oke. Sekarang kita balik. Andaikan penyerupaan ini Allah kasih tahu. Nah ini, misalnya ini apa namanya itu dia diserupakan. Tahu nih, kira-kira dibunuh nggak yang ini? Yang belum diserupakan. Misalnya gini. Ini A, nih B. Udah. Ini diserupain. Twing. Yang diserupakan ini dikasih tahu, dia udah kuserupain ya. Kira-kira terjadi nggak pengaliban? Terjadi, Paman. Terjadi. Tapi yang diuber-uber, paham nggak gini? Maksudnya, ini gua nih. Seharusnya Daman yang kena vonis mati oleh polisi. Oke. Oke. Tiba-tiba diungkapkanlah bahwa yang mau dibunuh itu bukan Daman, tapi pakai topeng Daman. Kira-kira orang bunuh gua apa nyari itu orang? Nyari itu orang. Maka yang kalian catatkan, yang tercatat daripada semua sejarah penyerupaan, Paman. Nah, yang kalian catat itu yang terjadi. Memang penyaliban itu terjadi, tapi bukan Yesus Kristus. Karena dalam Amsal 91 ayat 8 apa disebutkan? Amsal Mazmur 91 ayat 8, engkau hanya menontonnya pembalasan terhadap orang Farisik, Paman. Orang fasik ataupun orang fasik. Ini si penonton yang menonton pembalasan terhadap orang fasik, jika dikasih tahu, itu udah kuserupain ya, misalnya Allah nih agak bego sikit misalnya, nauzubillah. Nah, udah itu ya, udah kuserupain dia. Kira-kira tentara Romawi nyalip yang itu apa ngejar yang itu? Ngejar yang itu, ya, Paman. Itu makanya Allah rahasiakan sampai sekarang. Jedar. Nah, untuk menunjukkan apa? Biar kalian ya udah sibuk di dalam apa itu kebohongan, sibuk dalam tipu muslihat, Paman. Itu. Jadi apa? Mazmur 91 udah bilang engkau hanya akan menontonnya. Kenapa tidak disebutkan nama Nabi yang Isa? Sekarang gini, andaikan lu sembunyiin gua dari mak gua, nggak tahu kenapa. Mak gua kejam banget sama gua mau dibunuh. Datang mak gua nih. Kamu kan sering main sama Daman, ya. Kamu lihat Daman nggak? Kamu jawab apa? Enggak, Bu. Kamu akan menyebutkan bahwa aku ada apa enggak? Enggak, aku jawabnya enggak ada. Sekarang Rasulullah Isa telah diserupakan. Nah, dikasih tahu nggak sama Allah siapa? Enggak dikasih tahu. Namanya juga sedang dirahasiakan. Gimana sih, Uten? Jedar. Ya, tepuk tangan. Ya. Oke. Kira-kira Om Deddy. Ya, mantap Om Deddy. Nah, oke. Jadi makin kuat iman kita di Islam. Karena apa? Benar. Jadi tidak ada hal yang tidak logik dalam Islam. Logik. Jadi ketika kemudian diserupakan, nah, ketika ada yang diserupakan, ya udah ngapain dikasih tahu yang diserupain? Nanti dicari orangnya.
Ya udah, yang Allah bilang malaikat datang kepadamu, anak panah nggak berempan kepadamu, apalagi tombak lambung tadi itu nggak akan kena kamu, tani aman gitu. Itulah filosofinya. Kenapa Allah tidak menyebutkan siapa yang dibunuh, siapa yang disalib? Kalau disebutin, lu nyari ntar. Namanya juga nama yang udah dirahasiakan, ya kan? Iya paman. Itu dia, ada suka-suka kalian lah, Ten, suka-suka kalian lah. Udah. Selamat datang di kebenaran. Tepuk tangan untuk Oten. Tepuk tangan buat Oten. Oke, buat Oten, sekarang jangan lupa tundukin kepala dekat sama pantat, lalu Jedar. sekali lagi. Nah, 3 kali pasti sadar. Nah, baru iya juga ya gitu. Ya. Nah, itu yang paling penting ya. Ya, jadi gitu Pak Andri Tunggal ya. Pinter-pinter dalam berdebat, pinter-pinter juga dalam meneliti dalil. Nah, dia mau framing Kodondi, bilang apa namanya itu bahwa ibunya juga menyembah anaknya. Nggak ada itu, nggak ada. Karena Rasulullah ada bilang bahwa nanti akan ada di era setelah para sahabat orang-orang yang akan memfitnah hal itu semua. Itu bukti dalilnya. Ya. Itu semua ada di Muslim 50 teman-teman. Hadis Muslim 50, di situ jawabannya ya. Semoga menjadi keilmuan, jangan lupa dicatat. Gue juga mau catat bentar lagi. Oke, aku tutup ini tutup. Oke, teman-teman, terima kasih banyak ya yang telah hadir di Almantik Reaction. Ambil ilmunya, hancurkan Andri Tunggalnya. Oke, dadah teman-teman. Oke, satu kata buat Andri Tunggal daripada Om Deddy, silakan. Oke, makasih buat Om Deddy. Tepuk tangan buat Om Deddy. Oke, kita tutup yang di sesi YouTube. Aku akhiri, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.